Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, sudah tahukah Anda apa itu hizib dalam mushaf Al-Quran? Bagi yang belum tahu, mari kita sama-sama belajar dan memahaminya walaupun sedikit. Hizib Al-Quran itu biasanya ada di samping bacaan ayat-ayat Al-Quran, baik itu di kiri dan di kanan. Hizib itu adalah kumpulan ayat-ayat. Ya, sebentar saja kita bahas. Di dalam Al-Quran itu, satu mushaf Al-Quran berisi 60 hizib. Satu hizib itu dibagi menjadi 4 bagian. 1/4, setengah, dan 3/4. Nah, di sini di dalam video foto ini digambarkan bagian-bagian hizib dalam Al-Quran. Jadi perlu Anda ketahui, hizib itu salah satu tanda yang mana jumlahnya ada 60 dan setiap juz itu terdiri dari 2 hizib. Semuanya sama, setiap juz itu terdiri dari 2 hizib. Satu hizib itu dibagi menjadi 4. 1/4, setengah, dan 3/4. Dan ini memudahkan kita kalau kita mau membaca, menjadi tanda untuk membaca, ataupun menjadi batasan untuk menghafal dan yang lainnya. Dan di sini di beberapa aplikasi Al-Quran pun sudah ada ya, sudah lengkap. Tinggal kita mau memahaminya, mempelajarinya, mau atau tidak. Jadi hizib itu dalam Al-Quran ada 60. Jadi ini yang namanya hizib ini cocok juga digunakan ketika dipakai untuk acara, misalkan banyak orang untuk membaca bersama-sama. Satu kumpulan ingin membaca meskipun tidak tamat sebetulnya per orangnya, tapi bisa tamat satu Al-Quran dengan dibagi banyak orang, itu cocok sekali digunakan bagian hizib ini. Misalkan contoh, satu juz itu 8 hizib, berarti satu juz bisa dibagi 8 orang. Nah, 30 juz berarti bisa dibagi menjadi 240 orang. Ya, meskipun hanya satu lembar ya, karena satu hizib itu biasanya seperempat hizib itu kurang lebih 1,5 lembar atau 3 kaca, itu kurang lebih ya. Dan jumlahnya berarti kalau dibagi 4, sudah dibagi 4 per juznya, itu berarti 240 dari 60 hizib. Nah, ini cocok untuk membaca bersama-sama, dan ini ya tentu bisa digunakan berbagai hal seperti tadi, untuk menghafal, tanda menghafal, ataupun dalam membaca tilawah kita menjadi tanda berhenti atau yang lainnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu buat kita semua dan juga bisa kita gunakan. Jadi kita mempunyai Al-Quran dan kita pun tahu apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon masukannya juga bagi yang para alim ulama yang lebih ahli. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ini hanya sharing dari saya yang hanya tahu sedikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk saya dan untuk kita semua. Semoga kita semua digolongkan menjadi orang yang disebut ahlul Quran, dekat dengan Al-Quran dan menjadi imam, betul-betul dijadikan imam Al-Quran itu di dalam hidup kita, sehingga menjadi keselamatan buat kita dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.